Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam sehat. Dimana saat ini kembali kita dipersatukan di dalam persekutuan. Walaupun tidak bisa bertatap muka, tetapi kita bersukacita dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk persekutuan secara online. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan agar persekutuan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing, baik berkat rohani maupun berkat jasmani ataupun perjumpaan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Itu merupakan anugerah luar biasa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang Tuhan taburkan pada hari ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini di dalam persekutuan kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu, dan terlebih berbahagia lagi apabila kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari keluarga, tentunya kita pernah menjaga, merawat saudara kita yang sedang sakit. Dalam keadaan yang sakit, mereka sangat terbeban dan menderita. Apalagi kalau sakit yang dialami itu adalah sakit yang keras. Nah, tentunya sebagai keluarga kita tidak tinggal diam. Kita berikan empati kepada saudara kita yang sakit itu. Atau mungkin segala daya upaya kita upayakan dengan sungguh-sungguh demi kasih kita kepada saudara kita yang sakit atau yang menderita itu, supaya terbebas dari penderitaannya, supaya terbebas dari sakit penyakitnya. Nah, kisah ini juga dialami oleh
perempuan dari Kanaan yang saat itu memiliki seorang anak yang sakit keras. Di dalam Alkitab, di dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa anak dari perempuan itu kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau memperhatikan perikop yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini. Yang pertama, perempuan Kanaan. Yang pertama, perempuan Kanaan. Pada masa Yesus berkarya, orang Kanaan disebut sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang Israel yang mengaku bangsa pilihan Allah sering menghakimi mereka sebagai bangsa yang rusak dan tidak pantas menerima keselamatan dari Tuhan Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tampaknya perempuan yang anaknya sakit itu adalah seorang janda. Nah, dalam pandangan masyarakat Israel pada waktu itu, pandangan masyarakat Israel kala itu, seorang janda adalah seorang yang tidak mendapat kehormatan karena statusnya sebagai janda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, celakanya lagi, sudah perempuan Kanaan, janda, dan yang ketiga, anaknya kerasukan setan. Kerasukan setan merupakan simbol dari sikap yang tidak mudah percaya pada orang lain. Kepada pimpinan, suka cekcok, mudah berprasangka buruk, ataupun senang memberontak. Nah, melihat keadaan itu, rasanya penderitaan yang dialami oleh perempuan Kanaan itu sangatlah rumit. Sudah dari Kanaan, ya, janda, anaknya kerasukan setan. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyebut bahwa perempuan itu menjadi teladan iman bagi kita. Peristiwa pertemuan Yesus dengan perempuan Kanaan itu dimulai dari kedatangan Yesus ke daerah orang-orang Kanaan. Yesus menemui banyak orang. Rupanya dia kurang mencermati kehadiran perempuan itu. Ketika perempuan itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tampaknya Yesus abai dengan seruan itu. Nah, tentunya kita bertanya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Apakah dia memang abai dengan penderitaan? Seorang teolog bernama Martha Suditza mengajak kita berefleksi secara mendalam. Yang pertama, perempuan Kanaan itu mengidentifikasi dirinya dengan anaknya. Yang sakit adalah anaknya. Tetapi ibu itu memohon kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Bukannya mestinya si ibu itu berkata, "Kasihanilah anakku ya Tuhan, yang sekarang ini sedang sakit." Nah, dengan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan," si ibu itu solider dengan penderitaan anaknya. Dia memandang kemalangan penderitaan anaknya sebagai penderitaan yang juga dia alami. Karena cintanya pada anaknya, si ibu mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan anaknya. Dan karena imannya pada Tuhan, si ibu membawa penderitaan itu kepada Yesus. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dan cinta selalu bergandengan tangan dengan doa
dan solidaritas. Hal yang kedua yang dapat kita cermati, daya tahan perempuan itu amat istimewa. Daya tahan perempuan itu amat istimewa. Lihatlah reaksi Yesus yang tidak ramah, tidak mengenakan, dan justru diam. Ketika didesak para murid, akhirnya Yesus menjawab juga. Tetapi ia memberikan jawaban yang kesannya merendahkan dan menghina si ibu itu. Di dalam ayat yang ke-26 tadi, Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Dan pernyataan Tuhan Yesus ini sangat keras sekali. Namun yang terjadi pada ibu itu, dia tidak kehilangan nyali untuk tetap datang kepada Yesus. Ia mengatakan pada Yesus dengan pernyataan yang mengandung unsur humor, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, pada ayat yang ke-27. Di sini, ibu itu memberikan keteladanan, yaitu tahan banting. Ketika Tuhan serasa diam, tidak menjawab seruan kita, teladan yang diberikan oleh ibu itu adalah kita tetap percaya. Ketika Tuhan serasa diam, tidak menjawab seruan kita sampai berkali-kali, kita tetap percaya. Juga ketika seluruh dunia menghina dan menyakiti kita, kita mesti tetap tenang. Bahkan bila perlu, menjaga humor penuh kerendahan hati. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ibu itu yang tetap berjuang meski seolah tidak mendapat respon baik dari orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mutung, ia tidak marah, ia tidak kasar, ia tidak tegang. Seolah ia mengajarkan pada kita bahwa mungkin saja Tuhan sedang menguji iman kita. Dan Tuhan mengharap kita untuk tetap bertahan. Dan akhirnya kepercayaan dan sikap teguh itu membuat si ibu menemukan buahnya. Yesus akhirnya mengabulkan permohonannya. Bahkan Tuhan Yesus memuji hati si ibu itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, di ayat yang ke-28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap tahan banting atau tahan uji merupakan sikap hidup beriman kepada Tuhan yang mencintai kita. Ia sangat mengerti dan solider dengan pergumulan yang kita alami, terlebih-lebih dengan keadaan saat ini. COVID-19 belum juga berakhir. Mungkin kita menunggu vaksin yang disediakan oleh pemerintah, dan ternyata harapan kita untuk segera divaksin belum terwujud. Mungkin mata pencaharian kita jadi berkurang. Dengan sikap seperti itu, dengan keadaan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan yang kita petik dari ibu atau dari perempuan janda tadi, dia mengajak kepada kita untuk tidak mutung. Jangan mutung, jangan kasar, jangan marah, terlebih-lebih meninggalkan dia. Tetaplah beriman kepada dia. Nantikan berkat dan anugerahnya dengan sabar. Dan yakinlah bahwa ada pelangi sehabis hujan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mungkin berkali-kali kami sudah mendengar kisah perempuan ini ya Tuhan. Tetapi saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diingatkan untuk tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan hidup kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah melalui perempuan yang anaknya kerasukan setan ini, kami boleh belajar banyak untuk tetap bertahan, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Dan janji Tuhan bagai pelangi sehabis hujan. Tuhan akan selalu memenuhi janji Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Dan kami akan melanjutkan persekutuan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami, menyertai kami, dan memberikan sukacita kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Amin.
Hidup ini sudah jadi berkah.